sih mengayomi, aku suka yang Tapi tunggu, aku potong, jangan lupa nanti. Yang dulu itu kepribadiannya seperti apa? Aku mau mengupas. Jadi biar ada analisisnya nanti. Kalau dia sih lain dari yang lain ya. Jadi menurut aku dia tuh kayak lebih, dia tuh kan orangnya pendiam, mengutarakan apa yang dipikirannya itu dia kayak susah gitu. Atau mungkin dia nggak percaya diri, kemudian pendiam ya? Iya, pendiam. Terus apa ya? Tapi kalau untuk masalah perhatian ya, aduh, luar biasa perhatian, baik banget sama orang. Jadi sampai saking perhatiannya dia itu sama orang, sakit hati, bukan sakit, cemburu sih, jealous, lebih ke jealous karena dia itu atensinya itu baik sama orang gitu loh. Nggak kira-kira mau dia siapa gitu. Nah karena gitu jadi ada orang yang beberapa, contohnya cewek nih, dia pernah sama cewek nih, dan cewek ini menaruh respect yang berbeda sama si cowoknya ini gitu kan, jadi nggak jaga perasaan gitu loh maksudnya. Jadi aku sering ini karena dia tuh super duper baik banget, loyal sama teman paling setia. Pernah merasa cemburu nggak, atau cemburu gini sampai tahap ya udahlah ternyata kamu gitu sama aku, kayak mau menarik diri sampai tahap di situ karena cemburunya? Enggak, aku justru kalau aku sering cemburu sama dia, sering banget malah. Tapi aku lebih kayak gini, aku cemburu aku diamin, bad mood dan segala macam, bete jadi diam-diaman gitu kan. Tapi aku nggak ada niatan buat tarik diri. Nggak, lu harus tahu kalau aku cemburu gitu. Jadi aku harus nunjukin, lu itu harus tahu kalau aku itu cemburu. Ngapain tarik diri orang aku? Padahal kamu siapa? Tapi hebat loh. Oke. Iya, jadi pernah merasakan cemburu ya? Sering. Perhatian, pendiam, kurang percaya diri. Maksudnya kurang percaya diri bukan hal yang tanda kutip ya, ini hanya untuk dia susah mengutarakan pendapatnya aja, di situ kurang percaya dirinya. Terus apa lagi nih kepribadiannya yang membuat Bung jadi merasa setia sih, berteman, loyalitas. Oke, sampai di situ kita kunci. Yang 4 orang tadi kepribadiannya emang gimana? Yang pertama apa ya? Kalau yang pertama itu kayak itu kan masih 2 kali ketemu tuh, terus itu pun via teman. Ada teman aku nih kayak ngejodoh-jodohin gitu kan, terus aku juga belum ada ngerespon apa-apa, tapi dia kayak udah ngasih perhatian ya baik sih, tapi kayak dia tuh nanya segala macamnya sama teman aku, dan teman aku itu kayak dibuka gitu loh, diceritain semuanya tentang aku sama si dia, dan aku nggak suka itu gitu. Kalau lu penasaran tentang gua, tanya ke gua langsung, gitu. Ini tanya teman aku. Betul. Yeah. Jadi ya aku nggak respect gitu. Yang berikutnya apa lagi nih yang nggak suka? Dari mereka kan 4 orang, satu orang pun nggak ada yang nyantol ya? Iya. Untuk yang kedua sih dia loyal, terus pernah main bareng sama satu kosan dulu ya, pernah main bareng lah, loyal terus. Tapi aku nggak suka kayak apa ya, aku juga nggak tahu sih, tapi aku memang ya hati nggak klik ya. Iya, nggak kayak mau coba buka tapi nggak bisa gitu loh, karena disaranin sama teman-teman, terima aja, apa sih, apa yang kurang sih gitu kan. Ini ada rupa nggak terlalu jelek gitu kan. Apa sih yang kurang, nggak tahu ya, kalau nggak bisa dipaksa gitu loh. Iya gitu aja sih, nggak dan dia itu nembak lewat HP. Nggak jumpa? Jumpa beberapa kali, cuman kayak ngutarain perasaannya itu masa lewat HP. Maksudnya pas dia bilang dan mengajak untuk ke arah berpacaran, nggak jumpa langsung? No. Kurang gentle. Not gentle. Iya. Padahal kalian mau mengejar seorang yang gentle gitu. Maksudnya gentle dalam artian janganlah diartikan gentle itu hanya milik laki-laki ya. Iya. Atau mungkin itu milik laki-laki ya gentle? No. Iya kan? Maksudnya Bung orang yang berani gitu mengutarakan perasaan, tiba-tiba ada laki-laki yang mengutarakan perasaan nggak
Iya. Dari handphone ya ilfil juga ya. Aku aja langsung memperjuangkan gitu loh. Yang iya, dari aku nol. cewek loh. Yang sekarang yang dekatin siapa? Ada? Yang ini sekarang. Waktu itu berapa bulan dekat-dekat terus beberapa minggu ke depannya masih di kontak, tapi aku kayak slow respon gitu kan. Jadi kayak mengurangi gitu. Jadi lost kontak. Nah, di tahun ini di invite lagi dong aku. Di 2020. Respon bagus sih, tapi bukan, aku mau lihat ininya dulu sih, perubahannya dia. Kalau dia berubah bisa jadi dilanjut sih. Tapi masih ada harapan berarti nih? Masih ada sih. Atau buat mungkin, dia apa ya, tadi sengaja saya tanya ya kepribadian yang sangat spesial, yang sangat disayangi itu gimana. Terus ada 4 orang yang masih digantung-gantung karena kepribadian. Kalau move on dibilang 100% gak bakal bisa. Maksudnya pasti ada dong bekasnya gitu kan. Tapi untuk membuka hati ada. Bukan maksudnya aku gak terima mereka bukan berarti karena aku gak bisa move on, bukan. Karena memang apa ya, ya karakternya aja sih kurang klop gitu. Atau mungkin Bung membuat standarisasi karakter untuk laki-laki yang Bung suka itu harus sesuai dengan dia. Oh no, enggak juga sih. Tapi yang intinya sama aku itu enggak, jangan yang lebay. Yang pertama bukan sama kita ditanya, tapi sama orang lain gitu ya. Aku nggak suka yang terlalu gitu. Itu kayak seperti menyelidiki bukan sih? Kita dia melakukan investigasi gitu. Iya, secara tidak langsung itu investigasi. Iya, tapi investigasi yang tidak kita ketahui gitu. Iya. Ya ketika dia menemukan satu hal tidak cocok, berarti dia akan meninggalkan kita. Iya betul. Nah, ya benar. Jadi kan setelah itu kan, nih flashback lagi nih. Setelah itu kan kayak aku kan nggak kasih respon nih sama dia. Jadi kan, nah ada temannya teman aku ini lagi dikenalin lagi, bukan dikenalin sih tapi diajak nongkrong bareng, dilihatin sama dia, dikenal, langsung ini apa sih, kayak apa, menaruh hati sama si cewek baru ini dong. Nah dari situ kan aku tahu dong kalau hatinya itu gampang berubah. Yes. Nah makanya aku bersyukur kalau aku nggak terima dia gitu loh. Iya karena iya, berarti gampang masa dalam waktu 2 minggu deh kayaknya aku itu udah langsung bisa, nggak mungkin, berarti dia itu cuma buat ngajak main-main doang kali, atau gitu. Dia hanya membuat pancing siapa yang bisa jadi depannya gitu kan. Bisa jadi sih. Jadi tujuan kamu apa? Iya gitu. Tapi menurutku sih mungkin karena rasa nyaman yang dulu yang sudah membekas, dan itu karena pure perjuangan Bung mendapatkan dia, dan rasa sayang itu 70% sampai sekarang yang Bung nggak bisa definisikan itu rasa sayang teman kah, rasa sayang yang udah dianggap karena senior kan, udahkah ke abang kan, biasanya orang akhirnya kan ke situ. Kalau dia nggak memiliki status udah dianggap kayak abang saja, ya kamu boleh perhatian sama saya, anggap aja aku adik gitu kan. Sehingga dengan rasa-rasa sayang nggak bisa didefinisikan tadi, di bawah alam sadar Bung, mungkin laki-laki yang ku dapatkan ya laki-laki yang seperti dia, karena dia adalah orang pertama yang di Bung luluhkan. Nggak Bu, ini terlepas dari pernah Bung pacaran laki-laki yang mau ngejar Bung, ini kan karena memang perjuangan Bung yang dari nol tadi yang Bung bilang ya, dari dia nggak merespon sama sekali sampai akhirnya ada rasa nyaman, ada rasa sayang gitu. Ya kalau dulu sih cowok ya yang deketin. Iya. Itu apa ya? Ya untuk yang sekarang yang aku bilang tadi belum move on, bukan belum move on, itu tergantung dia. Dia jujur atau enggak, tapi dari ceritanya memang dia belum bisa melepaskan. Dan tadi dibilang ya, move on 100% nggak bisa. Dan di bawah alam sadar tadi, standar itu yang mungkin Bung mau gitu. Ada nggak laki-laki, bukan kamu karena kamu nggak bisa lagi bersama dengan aku dengan segala perbedaan, ada nggak laki-laki penggantimu yang berada di amin yang sama, ada di budaya yang sama gitu ya? Pernah nggak ada nggak ya? Nggak tahu. Pernah, aku suka berefleksi sama diri sendiri untuk segala hal yang kulakukan gitu kan. Kenapa ya saya seperti ini? Kenapa nggak bisa kesini? Pernah nggak mencoba ke situ? Jadi menemukan ternyata faktornya adalah dia gitu. Pernah nggak? Pernah sih, tapi bukan berarti untuk disalahkan. Iya, kita nggak menyalahkan, tapi ini di pihak Bung Oto ternyata dia faktor penyebabnya, makanya aku nggak bisa menerima si ini gitu. Iya,
kayak ini kan udah jelas konkret problemnya apa gitu. Tapi kan aku pernah you bilang apa tadi, kalau apa namanya, berimajinasi apa sih istilahnya, buat apa, menanyakan kan berefleksi tadi, diri ya. empat Jadi orang ditolak, jadi kayak kenapa ya seperti ini, apa memang saya yang sudah membuat standar, kayak menanyakan ke diri sendiri, akhirnya menemukan jawaban, oh memang dia faktornya, yang masih hati ini masih milik dia gitu loh. Dan yang memiliki sudah hilang, ya kita bilang hilang aja karena dengarkan bersama. Sepakat nggak yang aku bilang, kalau memang masih mendominasi itu di dia, dan yang membuat Bung kurang menerima orang lain yang apa ya, yang tadi aktif menanyakan dia ya. Kalau dibilang iya sih kayaknya iya deh. Karena kan karakternya dia itu kayak udah aku banget gitu, kayak aku suka pribadi yang seperti ini gitu. Nah, ketika belum ketemu yang seperti itu, jadi susah buat buka hati gitu. Kayak gitu jadi. Tapi bukan berarti aku menutup ini ya, emang aku apaan gitu. Jadi aku menutup diri iya, terlalu masih terbuka. Karena kita sudah tahu perbedaan itu kan, dan kita harus menerima. Oke lah. Setiap karakter pasti bisa diterima apa ini ya, tapi bukan berarti yang kayak yang aku bilang tadi, kayak ibaratnya dari 5 karakter, kalau 3 atau 4 yang masih kita suka, oke lah, kita yang satu ini bisa ditutupin gitu. Nah, tetapi kalau udah 5 karakter, cuman 3 atau 2 cuman yang kita suka dan 3-nya ini enggak, bakal susah kan. Nah, jadi kalau ada pun nanti orang baru, siapapun dia gitu kan, siapapun kamu, dari berapa karakter tadi yang itu, jangan melakukan hal yang sama. Apanya? Yang karakter itu jangan ulangi lagi kalau laki-laki baru. Iyalah. Setidaknya untuk laki-laki, biasanya mendekati, tahu nggak YouTube-nya ini? Yang mendekati kayaknya tahu deh. Tahu. Nah, untuk kalau kamu menonton video ini yang dulunya pernah mendekati, kalau pengen lagi mendekati, dengarkan aja ceritanya. Berarti kamu harus berhasil meluluh lantakan hatinya Bung Arni. Apa ya? Dengan cara bukan mengubah dirimu menjadi si A tadi ya, si Anu lah. Bukan mengubah, misalnya dia sikapnya ini hanya untuk mendapatkan, jadi berubah 180 derajat gitu. Jangan mencaplok dia gitu. Karena kan takutnya ketika dia mencaplok, Bung akan nyaman. Karena apa? Karena diri si Anu yang dibawa gitu. Tapi setidaknya kamu sudah mengetahui latar belakangnya, kenapa dia gitu, Bung Arni susah menerima. Caranya gimana ya, tergantung kamu lah. Ya laki-laki yang tahu kan. Tergantung you. Ya tergantung kamu gimana. Apakah dengan memberikan perhatian, tapi perhatiannya jangan yang apa ya, jangan sampai membuat dia tersinggung ya, mungkin ya. Atau perhatian ini orangnya sih, perhatian yang seperti apa yang mau dikasih kalau mau mendekati Bung? Aku simpel aja sih, maksudnya kayak mengalir aja sih, natural aja kayak sehari-hari gitu. Apa yang penting dibahas. Kalau yang enggak, udah makan, udah minum, basi banget ya. Iya, mungkin lebih ke visi misi kehidupan. Natural aja lah, ya. Mengalir aja. Oke. Nggak suka yang alay-alay. Itu dia ya. Penasaran aja gitu. Wah, sebenarnya tahu, hanya disus aja gitu, nggak tahu sampai sedalam ini ceritanya. Saya penasaran. Tadi Bung bilang cara mengejar, ya karena saya suka perempuan yang mengejar, kayak mau belajar sebenarnya tadi. Mau belajar. Apa yang mau dipelajari? Cuma nggak dapat triknya, nggak ada trik khusus. Hanya menjalin komunikasi. Oh iya, menjalin komunikasi sama dia harus percaya diri ya, menjalin komunikasi, percaya diri, terus harus bisa menghabiskan waktu bersama. Lama waktu. Intensitas kebersamaan itu yang lebih utama. Oke, sampai dia harus sampai ke zona nyaman ya. Iya dong, harus kita bawa dia ke zona nyaman. Sebelum kita tutup, please say something to him. Apa mau dibilang apa? Menemukan yang apa ya, cewek yang benar-benar peduli. Saya bukan karena materi, tapi benar-benar sayang dan peduli sama you, bisa terima you apa adanya dan keluarga you. Sayang, tapi jangan dianggap buat merubah pemikiran dia lagi. Iya. Karena di sini kan sayang itu yang aku bilang tadi, mungkin nggak bisa didefinisikan sebagai saudara, sebagai abang, mungkin itu ya. Tapi bukan sayang untuk saling memiliki. Iya, bukan. Itu keputusan terbaik dan terberat dalam hidup.
asmara ya. Kan ada di dunia maya, sudah ada di dunia digital, di publik gitu. Mungkin kontennya selama ini nggak ada yang berhubungan dengan asmara gitu kan. Tapi ternyata ada cerita, setiap orang itu memiliki cerita unik. Dan mungkin ini satu hal yang bisa diambil gimana ya. Kalaupun kamu seorang perempuan, kamu menyukai seseorang, ya udah kejar. Mungkin gini supaya nggak, ini kan jadi sakit ya, tapi mungkin sekarang nggak sesakit yang dulu gitu. Kalau memang sudah mengetahui perbedaan, iya nggak usah dipaksain. Ya nggak usah dipaksakan. Kalau memang mau berubah, salah satunya kalau memang komitmen, ya lanjut lah, itu kembali ke kalian gitu kan. Tapi memang kalau memang masih berdiri di kaki yang berbeda, ya saya dengan pendirian saya, kamu dengan pendirian kamu, nggak usah dilanjutkan. Iya betul. Nggak usah memaksakan perbedaan itu mau berubah. Biarpun perbedaan itu indah, Bhinneka Tunggal Ika, tapi di Indonesia nggak ada Bhinneka Tunggal Ika. Karena ketika di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika, bukan Indonesia lagi. Karena Indonesia kan selalu suka dengan keributan. Kita nggak suka apa kan? Masuk filsafat. Nggak kan gitu. Terus ya yang kedua tadi, kalau kamu menyukai seorang, kejarlah dia. Gitu. Terus yang ketiga itu sebagai perempuannya sih. Di dunia patriarki, ya di mana orang mungkin zaman sekarang sudah biasa aja ya mengambil melakukan perempuan yang mengejar laki-laki, tapi masih sangat tabu. Iya, masih banyak yang masa aku yang ngejar dia gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kamu perempuan, kamu manusia, kamu laki-laki, kamu manusia. Dan satu hal lagi, belajar loh. Aku semakin percaya diri kalau nantinya ada orang yang memang kita suka, ya kejar aja. Oke, itu aja sih. Tutup dong. itu ilmunya ya. Iya itu. Semoga bisa, apa yang bisa dipelajarin, apa yang bisa dikutip, apa yang bisa dipetik, bisa, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton gitu. Dan iya, sepenggahnya kita di kisah asmara, romansa menarik. Bisa kita buatkan nanti cerpen. Aku sempat bikin cerpen sih, tapi tentang dia. Di sesi berikutnya. Oke. Goodbye.